Hari ini nggak sempat masak, jadi aku sarapan telur rebus aja sama ngemilin muesli coklat. Ini enak, nggak terlalu manis, terus coklat abis, dan ada kacang-kacangannya juga. Terus jam 1 siang aku baru makan nasi, aku pesen nasi udang goreng sama dibonusin sama capcay. Aku beneran kaget karena udah lama nggak makan di luar. Semua makanan tuh rasanya terlalu asin, terlalu gurih. Rasanya enak, tapi aku nggak bisa makan banyak-banyak gitu loh. Sehabis makan ini aku juga minum air putih yang banyak karena aku ngerasa super haus. Nasinya juga nggak habis karena aku udah kenyang banget. Aneh ya, padahal dulu tuh kalau makan aku harus selalu 2 porsi. Sekarang 1 porsi aja nggak habis. Sorenya aku ngemil muesli coklat lagi sama makan semangkok kecil nasi goreng protein. Besoknya aku bangun super siang karena kecapean, aku sarapan pakai telur rebus 3 biji. Meskipun abis ini aku tahu bakal jerawatan, tapi ya udah kan telur rebus itu gampang banget buat dibikinnya. Selang 3 jam aku bikin grill chicken, makannya pakai timun sama tomat. Hari ini lagi gak kepengen makan nasi, aku pengen ngegado aja dada ayam 300 gram. Makan hari ini ditutup sama pepaya. Ini enak banget sih. Merah, manis, bijinya aja gak terlalu pahit. Aku suka banget. Hari itu aktivitasku gak terlalu banyak, jadi aku makan cuma sekali dan ngemil buah sekali. Tapi aku minum air putih banyak kok, 2 liter lebih. Aku juga lagi diet sendirian, jadi bawaannya pengen makan atau masak makanan yang simple aja. Jadi kedepannya bakal lebih banyak resep masakan diet yang super duper simple dari Momari. See you besok. Pagi itu aku habis BAB, jadi perutku rasanya plong banget. Meskipun belum serata perutnya Jenny, tapi oke lah lumayan. Pede banget, buset. Orang-orang bilang aku udah kurusan, tapi sejatinya aku masih ngerasa aku gede banget. Soalnya aku masih butuh 22 kilo lagi buat mencapai 50 kilo. Hari itu aku masak tumis daging mercon 3 bahan aja sama masak beras porang karena aku lagi kepengen masak yang saset gitu. Selama ini kan aku diet berdua, sekarang aku diet cuma sendirian guys, jadi pengennya tuh masak makanan yang super simple. Aku tiba-tiba ada keinginan pengen cepet-cepet 50 kilo. Makanya aku lagi tahan godaan banget guys. Meskipun tiap hari abang donat lewat depan kos, aku tidak tergoda. Semoga buat dari konsistenku adalah bisa 50 kilo di tahun ini. See you besok. Aku lagi PMS kepengen yang manis-manis guys. Jadi paginya aku sarapan manis tapi proteinnya ada dan seratnya juga ada. Jujur ini 1 cup kenyang banget, parah. Kalau lagi PMS gini, aku rawan banget kelaparan. Jadi makananku pun juga harus tinggi protein, enak, dan super simple dibikinnya. Karena kalau lagi PMS tuh aku bawaannya mageran, pengen yang saset aja. Dan karena bulan bentar lagi datang, aku juga stop PF 16 jam guys. Aku cuma puasa singkat aja 12-14 jam doang. Biar haidku tetap lancar, tidak mundur. Sorenya aku juga makan nasi goreng protein guys, tapi lupa ke video. Dan diet hari ini ditutup dengan alpukat mentega 200 gram. Sampai ketemu diet besok. Hai, aku Momari, mantan obesitas 100 kilo, yang berusaha ke 50 kilo dengan diet gak menyiksa hari ke-119. Kalau berhasil bikin masakan yang minim minyak tapi enak, aku happy banget. Soalnya aku bisa makan dengan rasa aman, tapi rasanya enak, dan bikinnya juga gampang. Menu dietku hari ini ada telur dadar isi daging dan juga tumis pakcai ayam. Terus karena kepengen sarapan, aku bikin protein oatmeal dan makan tape 40 gram aja karena aku lagi kepengen manis-manis soalnya mau PMS. Jam 12 siang aku baru makan nasi, kenyang banget karena proteinnya padat hari ini. Karena aku udah kenyang dan udah minum air banyak juga, jadi meskipun ada godaan ayam gepuk sambal bawang, aku tidak tergoda. Digoda es krim pun aku nggak mauin, soalnya aku mau makan pepaya dinginku aja. Tetap cemilan manis yang dingin, tapi lebih banyak serat. Aku lagi ngurang-ngurangin banget jajan atau comot-comot makanan bebas di luar. Lebih fokus ke makan apa aja yang aku masak. Berkreasi di dapur, membuat menu-menu makanan enak, tapi yang tetap rendah kalori. Dan aku bangga banget sama diriku sendiri karena berhasil menahan berbagai macam godaan hari ini. See you besok! Hai, aku Momari, mantan obesitas 100 kilo, yang berusaha ke 50 kilo dengan diet gak menyiksa harga harus 20. Pagi ini aku sarapan sama chia seed campur cuka apel, biar nanti aku bisa makan nasinya lebih siang. Minumnya wajib pakai sedotan, dan selesai minum aku langsung kumur-kumur air putih dan sikat gigi, biar gigi gak keropos. Terus tiba-tiba aku kepengen masak sop, jadi ya udah aku bikin sop daging. Kalau bikin sop kayak gini aku jarang pakai kentang, aku banyakin sayurannya aja sama daging biar nggak double karbo. Terus makan sop paling enak pakai tempe goreng. Inilah alasan aku jarang masak tempe, karena aku nggak tahu cara bikin tempe low kalori kayak gimana.
Nanti deh aku coba-coba. Aku baru lapar jam 1 siang dan akhirnya aku makan nasi. Aku bisa kuat makan nasi jam 1 siang soalnya tadi udah minum ramuan chiaseed sama cuka apel. Kalau lagi nggak minum itu jam 9 atau jam 10 pagi biasanya aku udah sarapan guys. Sejam setelah makan nasi aku ngemil, cemilanku hari ini tape. Soalnya banyak yang saranin buat aku makan probiotik biar BAB ku lancar. Sorenya sekitar jam 5 sore aku makan nasi lagi dengan lauk yang sama, tempe gorengnya cuma 2 aja. Selesai makan, selang 1 jam aku makan pepaya. Aku punya masalah susah BAB selama diet. Makanya hampir tiap hari aku makan pepaya. Dan juga konsumsi makanan fermentasi kayak cuka apel atau tape. See you diet besok. Kadang aku bangga banget sama diri sendiri karena berhasil menahan berbagai macam godaan khususnya di bulan ini. Banyak banget godaannya guys, ada nasi uduk, martabak, donat, badah. Meskipun waktu awal-awal diet, aku juga suka nyomot-nyomot dan gak tahan godaan, makin kesini aku makin sadar kalau mau targetku tercapai, aku harus lebih konsisten. Aku pokoknya gak mau nyanyain waktu lagi dan ini tahun terakhir aku gendut. Pagi tadi aku makan nasi sama sop kemarin sama telur ceplok tanpa minyak. Habis makan berat manusiawi banget kalau kepengen yang manis-manis. Jadi cemilan sehatku hari ini ada muesli coklat sama tape. Ini enak loh dimakan dingin-dingin. Aku selalu nyetok bahan makanan dan cemilan diet, jadi kalau pengen makan apapun gak harus jajan. Sore tadi sebenarnya aku gak lapar, tapi tetap harus aku makan biar malamnya gak tiba-tiba buka kulkas dan akhirnya makan gak karuan. Besok jadwalnya aku makan bebas guys. Doakan aku tidak kalap dan diet hari ini ditutup dengan segelas air campur cuka apel dan chiaseed. Biar aku gak mudah lapar. See you diet besok. Akhirnya ini hari aku jadwal makan bebas guys. Nasi kuning sama ayam goreng hadiahku setelah 10 hari konsisten diet. Nggak apalah tinggi lemak, tinggi karbo. Toh makannya cuma sekali. Tapi bisa bikin aku konsisten diet 10 hari. Pas makan ini tuh aku pengen nangis karena saking enaknya. Saking udah ditahan sampai 2 minggu baru kesampean makan. Dan makanannya enak. Siapa yang gak happy coba? Aku makan pelan-pelan menikmati setiap gigitannya. Dan aku sebenarnya berencana pengen ngabisin itu nasi kuning dalam sekali duduk. Tapi lambungku sudah mengecil, makan sedikit saja sudah kenyang. Jadi baru ku habiskan nasi kuningnya di jam 3 sore. Aku sampai lupa kalau ayam goreng bisa seenak gini guys. Cuma ayam goreng bayangin. Habis itu aku juga makan keripik kulit sapi atau rambak. Tapi ini rasanya kayak royco sapi gitu. Dan abis makan ini aku haus, jadi aku banyak minum deh. Sorenya aku juga memuaskan craving manisku, tapi pilihanku agak sedikit lebih bijak. Aku makan kurma 2 biji sama makan muesli coklat. Kurmanya wajib dari kulkas, karena kalau kurma dingin teksturnya kayak karamel. Cobain deh hacks ini. Enak banget, parah. Terus aku juga makan tape sedikit dan makan pepaya. Habis itu barulah aku kenyang, meskipun protein hari ini gak banyak, tapi gak apa-apa. Sampai ketemu diet besok.